Ayat hari ini adalah Mazmur 18, ayat 1-13. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan. Dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Amin. Kenyataan hidup yang kita jalani tidaklah mudah. Ini karena penderitaan dan bahaya adalah bagian dari realitas kehidupan kita. Orang yang dari jauh terlihat bahagia, jika kita selami lebih dalam, ternyata juga menjalani hidup yang sangat sulit. Baik orang kaya, orang yang berada di posisi tinggi, orang biasa, maupun orang miskin, semuanya hidup dengan memikul kesulitannya masing-masing. Hal ini tidak terkecuali bagi orang Kristen. Orang Kristen juga tidak dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan. Terkadang, berdiri di hadapan cemoohan dan ancaman musuh adalah gambaran kehidupan orang Kristen. Bahkan, seringkali orang Kristen tidak hanya menanggung penderitaan hidup yang juga dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, tetapi juga menanggung penderitaan dan kesulitan rohani. Mazmur 18 yang kita renungkan hari ini adalah nyanyian syukur, kekaguman, dan kemenangan yang Daud, Raja Israel, persembahkan kepada Tuhan pada hari ketika ia diselamatkan dari tangan semua musuhnya, termasuk Saul. Kehidupan Daud dapat dikatakan sebagai rangkaian pelarian dan pertempuran yang terus-menerus. Dimulai dari pertarungannya dengan Goliat di masa muda, ia menghabiskan hidupnya di medan perang dan terus-menerus dikejar oleh Raja Saul. Mazmur 18 ini adalah mazmur syukur seorang raja, yang memaknai penderitaan yang ia alami sepanjang hidupnya, serta kemenangan yang melampaui penderitaan itu dari sudut pandang imannya. Dalam ayat 5 dan 6, Daud menggambarkan situasinya yang begitu terdesak. Dikelilingi oleh tali-tali maut, dilanda oleh banjir-banjir jahanam, dan terjerat dalam perangkap-perangkap maut. Ini menunjukkan bahwa situasi Daud adalah realitas yang sangat ekstrem. Ketika kita sedang kesulitan, kita sering berkata, rasanya mau mati, bukan? Daud didorong ke dalam situasi seperti itu. Ia menjalani realitas di mana perang, pengejaran, dan ketakutan tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya. Lalu, bagaimana reaksi Daud? Ayat 6 menggambarkannya. Mari kita baca bersama ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Di tengah penderitaan yang ekstrem, dalam realitas yang serasa mau mati, Daud berseru kepada Tuhan dan berteriak kepada Allahnya. Kita dapat mengetahui bahwa ia mencari Tuhan dengan sangat mendesak. Jika kita membaca kitab Samuel, ungkapan Daud bertanya kepada Tuhan sangat sering muncul. Di setiap momen pelariannya, di setiap saat ia harus membuat keputusan, Daud bertanya kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Daud terus berdoa hingga ia mencapai keyakinan bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Begitu pula dalam nas hari ini, bukan? Ia mengaku, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Aku berteriak minta tolong kepada Allahku. Lalu ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ini bukan sekadar berdoa dan meluapkan kesulitannya, tetapi ia terus berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Doa bukanlah mantra yang serta-merta mewujudkan keinginan dan harapan kita. Doa adalah saluran rohani, tempat hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam, saat kita menyampaikan isi hati kita kepadanya, dan meyakini bahwa ia mendengarkan dan mengetahui isi hati kita.
M. Bounds, seorang tokoh yang dikenal karena kehidupan doanya, berkata, tujuan doa agar Tuhan mendengarkan. Artinya, seseorang yang berdoa telah menerima jawaban pada saat ia mendapatkan keyakinan bahwa doanya didengar oleh Tuhan. Ayat 7 dari nas hari ini menunjukkan hal ini dengan tepat. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Anda datang ke tempat doa hari ini? Apa yang membuat pundak Anda terasa berat, hati Anda takut, air mata mengalir, dan dada terasa sesak? Tuhan mendengarkan bahkan rintihan kecil kita hari ini. Kiranya waktu doa ini menjadi waktu di mana kita dapat meyakini bahwa Tuhan mendengar kita. Mari kita lihat nas ini lebih lanjut. Mulai ayat 8 hingga 13, kita melihat berbagai gambaran yang dahsyat. Ini adalah penggambaran kehadiran Allah yang turun tangan, yang mungkin terdengar menakutkan. Ayat-ayat ini menunjukkan campur tangan Allah yang dramatis untuk menghakimi musuh melalui berbagai kiasan. Muncul gambaran yang mengungkapkan ketakutan. Bumi berguncang, gunung-gunung bergetar, asap dan api keluar. Meskipun ia tersembunyi dalam kegelapan dan awan tebal, ia hadir di sana. Jika kita perhatikan, asap keluar dari hidungnya, dan api menyembur dari mulutnya, seolah-olah seekor naga muncul dalam imajinasi kita. Ini bukan berarti Tuhan menampakkan diri secara harfiah dalam rupa seperti itu, melainkan sebuah bahasa kiasan yang menunjukkan betapa dahsyatnya cara ia campur tangan dalam penderitaan kita dan menghakimi musuh-musuh kita. Ini memberitahu kita tentang gambaran menakjubkan dari Allah Pencipta yang Maha Kuasa, yang terlibat dalam urusan pribadi manusia, ciptaannya. Pernahkah Anda merasa bahwa masalah yang Anda alami terlalu sepele? Tuhan tidak pernah menganggap masalah kita sepele, karena ia tidak pernah memandang remeh urusan anak-anaknya, sekecil apapun itu. Anda yang pernah membesarkan anak pasti sangat memahaminya. Setiap langkah, setiap kata, dan setiap tindakan anak, tidak peduli berapapun usianya, bagi orang tua tetaplah berharga. Tidak ada satu pun yang dipandang remeh. Inilah artinya Tuhan adalah Bapa kita. Ia tidak pernah meremehkan setiap gerak-gerik kita, atau menganggapnya sepele. Tuhan campur tangan secara mendetail dalam kehidupan kita, yang tampak tidak berarti dengan kuasanya yang maha kuasa. Inilah anugerah yang kita nikmati sebagai anak-anak Allah. Itulah yang Daud alami. Ketika dikejar oleh Saul, Daud belum menjadi raja Israel. Ia hanyalah seorang gembala. Meskipun telah mengalahkan Goliat dan menjadi pahlawan bangsa, Daud tetaplah seorang pemuda. Namun, Tuhan mendengar seruan Daud dan campur tangan dalam hidupnya. Tuhan semesta alam menyertainya dengan kuasa dan otoritasnya yang maha kuasa. Saya percaya, bagi kita yang hari ini mengaku Tuhan sebagai Bapa, ia juga akan menjawab dan turut campur tangan secara ajaib. Saat mengalami campur tangan Allah yang luar biasa ini, Daud mengakui bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan mutlak di tengah penderitaan. Daud menekankan hal ini melalui 8 metafora yang kuat. Mari kita baca bersama ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Semua gambaran ini melukiskan kasih setia Allah, atau yang dalam bahasa Ibrani disebut tenihah, kasih setia, atau adalah anugerah Allah yang tak berubah bagi umat perjanjiannya, yang mencakup kasih, belas kasihan, dan keselamatan. Inilah janji bahwa di tengah penderitaan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, melainkan senantiasa menyelamatkan dan melindungi mereka. Pengakuan dalam Mazmur 18 ayat 3 ini adalah nyanyian yang menekankan hal itu berulang kali melalui 8 metafora. Daud merangkum semua pengakuan ini dalam satu kalimat pembuka Mazmurnya. Jika kita mengesampingkan judulnya, Mazmur hari ini dimulai tepat dengan ayat 2. Mari kita baca bersama. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Amin. Daud mengakui kemenangannya, pemulihannya, dan keselamatannya sebagai kasih kepada Tuhan. Dengan kata lain, mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kemenangan, pemulihan, dan keselamatan kita yang sejati. Dengan segala kemenangan, pemulihan, dan keselamatan yang ia terima, apa yang Daud akui pertama kali di hadapan Tuhan? Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Pengakuan akan kemenangan dan keselamatan diringkas menjadi satu pengakuan kasih kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda mengasihi Tuhan? Jika demikian, kita sudah menang. Apakah Anda mengasihi Tuhan? Jika demikian, kita sudah dipulihkan. Apakah Anda mengasihi Tuhan? Jika demikian, kita sudah menikmati sukacita keselamatan. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang berbunyi, saat Anda mengatakan, aku mencintaimu, saat itulah cinta dimulai. Saya percaya, saat kita berdoa dan mengaku dengan bibir kita, Tuhan, aku mengasihimu,
karya kasih Tuhan yang besar dan luar biasa akan menjadi nyata dalam hidup kita. Artinya, kita akan dilindungi oleh kasih Tuhan, dibimbing oleh kasih Tuhan, dan dapat menikmati kemenangan sejati dalam hidup melalui kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Mari kita mengingat pengakuan ini, hari ini, dan sepanjang hidup kita.